Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Banaten Nurza. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang kemarin yang tentang jaringan tumbuhan. Tugas yang pertama, jawablah pertanyaan yang tercantum pada PPT di slide 29 dengan lengkap dan jelas. Mari kita buka PPT-nya. Nah, ini dia soalnya. Kerjakanlah latihan berikut ini secara individual ataupun kelompok untuk mempertajam pemahaman Anda tentang topik jaringan tumbuhan yang sudah Anda baca. Nah, yang pertama, Anda pasti mengetahui bahwa dalam pertumbuhannya, tumbuhan mengalami kenaikan tinggi dan ketebalan. Dengan kata lain, dengan bertambahnya usia, tumbuhan semakin tinggi, akarnya semakin dalam dan kuat, serta batangnya semakin lebar. Menurut Anda, jaringan apa yang berperan dalam pertumbuhan tersebut? Sebutkan dua istilah bagi dua jaringan yang berperan dalam dua jenis pertumbuhan di atas. Sebenarnya soal nomor satu ini gampang. Kalau kalian baca PPT-nya di slide ke berapa ya? Nah, ini dia. Jadi itu, yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan itu adalah jaringan meristem. Nah, jadi meristem ini kan terbagi jadi beberapa lagi. Yang di soal tadi itu, yaitu kan ada dua. Yang dua itu meristem primer sama meristem sekunder. Mana ya? Oh, sorry. Meristem apikal dan meristem lateral. Nah, meristem lateral ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar yang kelak menghasilkan pemanjangan batang dan akar. Meristem apikal mengalami pertumbuhan yang dikenal sebagai pertumbuhan primer dan menghasilkan jaringan yang dikenal dengan jaringan primer. Lalu meristem lateral. Meristem lateral ini menghasilkan pertumbuhan ke arah samping. Hasilnya yang Anda lihat adalah batang dan akar semakin membesar atau menebal. Pertumbuhan ini dinamai pertumbuhan sekunder dan jaringan ini pula dinamai jaringan sekunder. Contohnya adalah kambium vaskuler dan kambium gabus. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca di slide ke-9. Lanjut ke soal yang kedua. Ketika tumbuhan berkembang sejak dari biji, lalu tumbuh akar, dilanjutkan dengan pertumbuhan batang, hingga terus meninggi dan membesar, maka jaringan di dalam tumbuhan pun semakin kompleks atau rumit. Dalam tubuh tumbuhan tersebut, terdapat jaringan-jaringan dengan sel-sel yang sudah terdiferensiasi dengan bentuk dan fungsi tertentu. Coba Anda sebutkan jaringan-jaringan yang sudah memiliki bentuk dan fungsi khusus tersebut. Apakah nama bagi seluruh jaringan itu? Jawaban dari pertanyaan yang kedua ini ada di PPT slide ke-11. Jadi, jawaban nama untuk jaringan-jaringan yang udah terdiferensiasi itu adalah jaringan permanen. Ini dia. Jaringan permanen tidak aktif membelah dan sel-selnya sudah terdiferensiasi. Ketika berdiferensiasi, seiring waktu sel-sel di jaringan permanen memiliki fungsi dan bentuk khusus sesuai peruntukannya di dalam tubuh tumbuhan. Nah, jaringan permanen ini sendiri terbagi lagi menjadi jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Untuk info lebih detail mengenai jaringan-jaringan ini, dapat kalian buka sendiri di PPT slide ke-12 sampai dengan slide ke-25. Di sini ya. Oke, ini juga deh sampai slide ke-26. Oke, nomor 2 clear ya. Yuk, sekarang soal yang kedua. Buatlah tabel perbandingan antara akar dan batang dari tumbuhan monokotil dan dikotil dengan melakukan pengamatan terhadap perbedaan struktur yang terlihat pada gambar masing-masing organ.
Nah, buat kalian nih, pasti kalian udah pernah belajar tentang monokotil dan dikotil ya kan? Di SMP juga udah pernah. Nah, biasanya yang paling kita ingat dari kedua hal ini adalah kalau monokotil itu bijinya berkeping satu. Kalau dikotil, bijinya berkeping dua. Itu secara umum doang, ya kan? Nah, ternyata bukan cuma itu perbedaannya. Ada banyak perbedaan antara monokotil dan dikotil. Nah, perbedaan-perbedaan itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk akar. Akar pada dikotil itu akar tunggang, sedangkan akar pada monokotil itu akar serabut. Contohnya, kayak pohon beringin. Pohon beringin kan dikotil, dia tuh memiliki akar tunggang. Makanya kayak dalam gitu kan, susah dicabutnya. Walaupun masih kecil, tetap susah dicabut. Nah, kalau yang monokotil itu contohnya kayak tebu. Tebu kan akarnya serabut gitu kan. Tau lah kalian pasti bedanya gimana akar tunggang dan akar serabut. Nah, lalu yang kedua tuh ujung akar lembaga. Pada dikotil, ujung akar tidak memiliki pelindung. Sedangkan pada monokotil, ujung akar mempunyai pelindung, yaitu koleoiza. Lalu bentuk daun. Pada dikotil, pertulangan daunnya itu menyirip atau menjari. Sedangkan pada dikotil, pertulangan daunnya itu menyirip atau menjari. Sedangkan pada monokotil, pertulangan daunnya itu sejajar atau melengkung. Kayak contohnya tuh mangga. Nah, mangga kan menyirip ya. Kalau yang monokotil itu contohnya kayak tebu, kayak bambu, kan dia sejajar ya kan. Nah, lalu dari bunga. Pada dikotil, bunganya itu merupakan kelipatan 3 dan 5. Jadi bunganya itu bisa 4, bisa dia 8, bisa 10, dan sebagainya. Sedangkan pada monokotil, bunganya itu kelipatan 3. Jadi bunganya itu bisa uh, 3, bisa 6, bisa 9, dan sebagainya. Lalu biji. Nah, biji ini yang paling umum orang tahu. Pada dikotil, biji yang berkecambah berbelah dua dan memperlihatkan dua daun lembaga. Sedangkan pada monokotil, biji yang berkecambah tetap utuh dan tidak membelah. Lalu batang. Batang ini sebenarnya merupakan perbedaan yang paling nampak, yang paling bisa kita lihat secara langsung. Pada dikotil, batangnya itu bercabang-cabang dan berkayu atau berkambium. Lalu, pada monokotil, batangnya itu tidak bercabang ataupun berkayu. Jadi dia tuh tidak mempunyai kambium. Mana contohnya yang ini? Kayak pohon beringin tadi deh. Kan pohon beringin itu besar ya kan? Besar, batangnya besar terus bercabang-cabang, cabang banyak gitu. Cabangnya gede-gede pula. Sedangkan pada tumbuhan monokotil contohnya kayak bambu. Bambu kan dia nggak punya cabang ya. Dia tuh punya cuma ranting doang. Jadi dia tuh ya cuman sebenarnya batang utamanya tuh lurus doang gitu kan. Yang lainnya tuh cuman kayak cabang-cabang kecil doang. Lagi pula dia juga nggak berkayu. Itu. Lalu pembuluh angkut. Nah, berkas pembuluh angkut pada tumbuhan dikotil itu udah teratur dalam bentuk lingkaran atau cincin. Sedangkan pada monokotil dia tuh nggak teratur, jadi dia tuh ada di mana-mana. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini dia gambar berkas pengangkut pada uh, dikotil dan monokotil ya. Kan pada dikotil itu dia udah teratur, ini kelihatan kan? Bentar kita zoom. Ingat. Oke. Nah, dia udah teratur dan membentuk lingkaran atau cincin. Ini kan dia kelihatan nih teratur itu kan. Yang mana film? Film itu yang ini itu film. Ngeblur nggak sih? Oh, ngeblur nggak bisa ya. Ini tuh film yang di dalam. Yang di luar itu namanya flame. Makanya flame itu disebut juga pembuluh kulit ya kalau nggak salah. Nah, kan ini teratur ini film, ini flame, ini film, ini film, ini film, ini film, gitu terus. Di sini ada epidermis, ini ada berkas pembuluhnya, di sini ada impulur, di sini ada korteks, ya. Nah, sedangkan pada monokotil dia tuh
tercampur gitu, kayak nggak berpola gini, dia tuh kayak apa ya? Ya tersebar aja secara sembarang gitu kan. Ini silem ini floem di mana-mana kita juga nggak tahu. Yang jelas yang pinggir nih epidermis ya. Tapi silem floemnya tuh nggak terstruktur gini, dia ya udah nyebar aja gitu. Nah, itu ya perbedaan dikotil dan monokotil berdasarkan berkas pembuluhnya. Oke, lanjut. Nah, lalu yang terakhir itu, jelaskan proses buka dan tutupnya stomata menggunakan gambar daun pada PPT. Atau boleh menggunakan gambar lain dari referensi yang Ananda pilih, kemudian uraikan dalam bentuk poin-poin. Jadi dalam proses buka dan tutupnya stomata itu terbagi menjadi dua poin ya sebenarnya. Yang pertama itu ada mekanisme Turgor. Nah, pada mekanisme Turgor ini, stomata akan membuka jika tekanan Turgor kedua sel penjaga meningkat. Peningkatan tekanan Turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga. Proses masuknya air tersebut berasal dari tekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Tinggi rendahnya potensial air ini bergantung pada jumlah bahan yang terlarut atau solut dalam cairan sel. Semakin banyak jumlah bahan yang terlarut, maka potensial osmotik sel akan semakin rendah. Semakin rendah potensial osmotik sel, maka semakin rendah pula turgiritas sel. Jika sel bersifat flasid atau kendor, stomata akan menutup. Lalu yang kedua itu ada mekanisme yang membutuhkan CO2. Apa ini CO2? CO2 ini adalah karbon dioksida. Stomata pada umumnya membuka pada saat matahari terbit dan menutup pada saat hari gelap. Sehingga masuknya CO2 yang diperlukan untuk fotosintesis pada siang hari. Umumnya pada proses pembukaan stomata memerlukan waktu selama 1 jam. Stomata juga peka terhadap kelembaban atmosfer. Stomata akan menutup jika selisih kandungan uap air di udara dan dalam ruang antar sel melebihi kritis. Nah, sekian saja presentasi saya kali ini. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.